Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini masih dengan Bapak Surya Diansa Lubis, guru matematika di sekolah SMK swasta Teruna Padang Sidimpuan. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Kita tinggal selanjutnya perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Oke. Apakah itu perbandingan trigonometri pada sudut berelasi? Trigonometri pada sudut berelasi merupakan perluasan dari definisi dasar trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang hanya memenuhi untuk sudut kuadran pertama atau sudut lancip yaitu 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Dengan menggunakan sudut-sudut relasi, kita dapat menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut pada kuadran lainnya, bahkan untuk sudut yang melebihi dari 360 derajat, termasuk juga sudut-sudut negatif. Oke, anak-anak kami sekalian, seperti ini ya, yaitu sudut-sudut berelasi ini sudut yang melebihi dari sudut istimewa atau sudut yang melebihi 90 derajat. Itulah dia sudut-sudut berelasi. Tetapi hasilnya nanti sudut berelasi ini akan kita peroleh dari sudut-sudut istimewa. Oke, lanjut kita. Untuk menentukan kuadran pada sudut berelasi, perhatikan gambar berikut. Apa itu kuadran? Kuadran itu daerah. Berarti sudut berelasi ini mempunyai daerahnya masing-masing. Di sini Bapak buat 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, kemudian 360 derajat. Ini dia berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk anak-anak kami sekalian. Oke, untuk di kuadran pertama atau di daerah pertama itu 0 sampai dengan 90 derajat itu kita sebut daerah pertama atau kuadran pertama. Kemudian di kuadran kedua 90 derajat sampai dengan 180 derajat ini kita sebut kuadran kedua atau daerah kedua. Kemudian untuk daerah 3 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Untuk di kuadran keempat atau daerah 4, 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Oke, ini yang lebih penting. Untuk di kuadran pertama, semua bernilai positif. Apa itu semua bernilai positif? Trigonometrinya bernilai positif, yaitu sinus, cos, dan tangen di kuadran pertama itu bernilai positif. Untuk di kuadran kedua, yang bernilai positif, yaitu cuman sin. Cos dan tangen bernilai negatif. Oke. Di kuadran ketiga, untuk di kuadran ketiga, tan yang bernilai positif. Sinus dan kosinus bernilai negatif. Dan kemudian di kuadran keempat, yang bernilai positif cuman cos. Selebihnya sin dan tan bernilai negatif. Oke, untuk anak-anak kami sekalian ini harus dipahami ya. Di kuadran pertama apa yang bernilai positif, di kuadran kedua apa yang bernilai positif, kuadran ketiga apa yang bernilai positif, dan di kuadran keempat apa yang bernilai positif. Intinya positifnya saja untuk anak kami semua ingat. Atau supaya lebih simpel, Bapak ajarkan cara menghafalnya. Semua berarti di kuadran pertama, semua sin, sindikat, tangan kosong. Artinya apa? Semua berarti di kuadran pertama bernilai positif. Sin berarti sindikat atau sin itu di kuadran kedua bernilai positif. Tan, tangan di kuadran ketiga tan bernilai positif. Dan kosong atau kos di kuadran keempat bernilai positif kos. Oke, anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan. Untuk menentukan rumus sudut berelasi, perhatikan gambar berikut dengan baik. Masih gambar seperti yang tadi, cuman di sini di gambar koordinat kartesiusnya Bapak kasih ada X dan ada Y. Untuk sudutnya masih tetap sama. Untuk rumus di kuadran pertama, sin 0 derajat ditambah sin alfa. Kemudian cos 0 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Tangen 0 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa.
semua bernilai positif karena di kuadran pertama tadi semua positif. Dan di sini Bapak ambil dari 0 derajat. Kenapa dari 0 derajat? Yaitu dari X-nya Bapak ambil dalam koordinat kartesius. Bapak ambil dari nilai X-nya. Kenapa sih Pak? Datang pertanyaan anak murid kami sekalian. Kenapa sih Pak nggak dari 90 derajat? Ingat, kalau kita ambil dari 90 derajat berarti sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan bukan lagi sin alfa, dia turunan sin apa? Berarti cos alfa. Makanya di sini Bapak kasih cara mudahnya, kita ambil saja dia dari nilai X-nya, yaitu yang berada di nilai X pada gambar koordinat kartesius itu 0 derajat, 360 derajat, dan 180 derajat. Bisa, dari Y-nya bisa, tapi dia nanti berubah. Sin berubah menjadi cos. Tapi kalau kita ambil dari X-nya, tetap hasilnya itu juga sin 0 derajat ditambah alfa sama dengan sin, tetap dia sin. Oke, lanjut untuk di kuadran, rumus di kuadran kedua, sin 180 derajat dikurang alfa, kita ambil juga dari X-nya, sama dengan sin alfa. Kemudian cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif cos alfa. Kan di kuadran kedua cuman sin yang bernilai positif, cos bernilai negatif, makanya di sini negatif cos alfa. Kemudian tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan minus tangen alfa. Kemudian untuk rumus di kuadran ketiga, sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Karena di kuadran ketiga sin bernilai negatif. Kemudian cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Cos di kuadran ketiga tetap bernilai negatif. Kemudian tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Ingat, di kuadran ketiga yang bernilai positif cuman tangen. Dan lanjut untuk rumus di kuadran keempat, kita ambil dari 360 derajat. Tetap kita ambil dari X-nya, yaitu berarti harus kita kurang sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan sin negatif sin alfa. Kemudian cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa positif. Ingat anak-anak kami sekalian, di kuadran keempat yang bernilai positif cuman cos. Kemudian tangen 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Oke, untuk anak-anak kami sekalian, dipahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Oke, selanjutnya masuk kita ke contoh. Perhatikan contoh-contoh berikut. Tentukanlah besar sudut berikut. Untuk nomor 1, nilai dari sin 120 derajat adalah, oke, langsung ke penyelesaian. 1, sin 120 derajat sama dengan 120 derajat ini yang pertama kita cari. 120 derajat berada di kuadran keberapa? Yaitu di kuadran kedua. Antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ingat, sin 120 berarti berada di kuadran kedua. Kita lihat, rumus sin di kuadran kedua apa? Nah ini, di kuadran kedua sin. Yaitu 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Berarti 180 derajat dikurang alfa. Berarti ini 180 derajat ini kita kurangkan berapa dia supaya dapat 120? Oke, maka di sini kita kurangkan dia dengan 60 derajat. Kan anak kami sekalian, 180 dikurang 60 sama dengan 120. Dan di sini yang kita ambil itu sin 60 derajat yang ini. Sin 60 derajat itu berapa sih dalam sudut istimewa? Sama dengan 1/2 akar 3. Sin itu di kuadran kedua tadi bernilai positif, makanya di sini bernilai positif. Nomor 2, nilai dari cos 210 derajat adalah 210. Cos 210. 210 ini berada di kuadran keberapa? Berada di kuadran ketiga, yaitu 180 derajat, di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kita lihat. Cos 210, berarti harus kita lihat rumus cos di kuadran ketiga. Untuk rumus di kuadran ketiga, cos sama dengan 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos. Berarti di kuadran ketiga cos itu bernilai negatif. Kemudian ini kita ambil cos 180 derajat. Kita tambahkan berapa dia? Supaya dapat hasilnya 210. Tentu kita tambahkan 30 derajat.
Karena 180 ditambah 30 sama dengan 210. Yang kita ambil itu 30. Berarti negatif cos 30. Kenapa negatif? Karena di kuadran ketiga cos itu bernilai apa? Bernilai negatif. Sama dengan negatif cos 30 derajat dalam sudut istimewa. Yaitu 1/2 akar 3. Tinggal kita tambahkan negatifnya. Oke anak-anak kami sekalian. Lanjut ke nomor 3. Nilai dari tangen 315 derajat adalah tangen 315 derajat berada di kuadran ke berapa 315 derajat ini? Berada di kuadran keempat, yaitu berada di antara 270 sampai dengan 360. Kita lihat, tangen di kuadran keempat bernilai apa? Oke, ini untuk rumus di kuadran keempat tangen berarti 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Oke, masuk berarti di sini ya 360 derajat kita kurangkan berapa dia supaya dapat 315 berarti kita kurangkan dengan 45. Berarti kita ambil negatif tangen 45 derajat. Kenapa negatif? Karena di kuadran keempat tan itu bernilai negatif. Maka dengan 45 derajat, tangen 45 derajat berapa? Sama dengan 1. Tinggal kita tambahkan negatifnya. Itu tinggal negatif 1. Oke. Nomor 4. Nilai dari cos 330 derajat adalah cos 330 derajat. 330 derajat berada di kuadran, ya tetap di kuadran keempat. Berarti kita lihat cos. Rumus cos di kuadran keempat. Rumus cos di kuadran keempat berarti cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Berarti masuk kita cos 360 derajat. 360 derajat ini kita kurangkan berapa sih dia supaya dapat 330, maka kita kurangkan dengan 30. Kita ambil yang 30 derajatnya, maka cos 30 derajat. Nah ingat, di kuadran keempat cos itu bernilai positif. Berarti cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Dalam sudut istimewa 30 cos 30 sama dengan 1/2 akar 3. Masuk ke nomor 5. Nilai dari tangen 240 derajat adalah, tan 240 derajat. 240 berada di kuadran ke berapa? Berada di kuadran keempat, yaitu antara 180 sampai dengan 270. Kita lihat rumus tan di kuadran ke-3. Yaitu tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Oke. Berarti tangen 180 derajat kita tambahkan berapa dia supaya dapat 60 derajat? Supaya dapat 240 kita tambahkan 60. Kita ambil 60-nya berarti tangen 60 derajat itu berapa? Itu akar 3. Ini bernilai positif karena di kuadran ketiga itu tan itu bernilai positif. Oke, masuk contoh soal yang terakhir untuk anak kami sekalian. Nilai dari cos 135 derajat adalah cos 135 derajat. 135 derajat berada di kuadran ke berapa? Berada di kuadran kedua, yaitu antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kita lihat cos 103 cos di kuadran kedua apa rumusnya? Berarti di kuadran kedua ini cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif cos alfa. Maka di sini cos 180 derajat kita kurangkan berapa dia supaya dapat 135? Kita kurangkan 45 derajat. Oke, kita ambil ini yang 45, maka negatif cos karena di kuadran kedua tadi cos itu bernilai negatif. Ingat dalam sudut istimewa cos 45 berapa? Itu 1/2 akar 2. Maka di sini tinggal kita tambahkan negatifnya. Maka dapat diperoleh nilai negatif 1/2 akar 2. Oke? Untuk anak-anak kami sekalian, cukup di sini penjelasan Bapak pada sudut-sudut berelasi. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak akan melanjutkan ke sudut yang melebihi dari 360 derajat ya anak-anak kami sekalian, itu berada di sudut berelasi juga. Apabila anak-anak kami kurang paham maupun kurang jelas, silahkan tulis komentarnya di bawah, tapi dengan catatan harus berbahasa yang sopan untuk anak-anak kami sekalian ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sik mantap. Mantap, Pak. Betul deh. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Di sini
Masih dengan Bapak Surya Diansa Lubis, guru matematika di sekolah SMK swasta Teruna Padang Sidimpuan. Kali ini Bapak akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Kita tinggal selanjutnya perbandingan trigonometri sudut-sudut berelasi. Oke. Apakah itu perbandingan trigonometri pada sudut berelasi? Trigonometri pada sudut berelasi merupakan perluasan dari definisi dasar trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang hanya memenuhi untuk sudut kuadran pertama atau sudut lancip, yaitu 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Dengan menggunakan sudut-sudut relasi, kita dapat menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut pada kuadran lainnya, bahkan untuk sudut yang melebihi dari 360 derajat, termasuk juga sudut-sudut negatif. Oke, anak-anak kami sekalian, seperti ini ya, yaitu sudut-sudut berelasi ini sudut yang melebihi dari sudut istimewa atau sudut yang melebihi 90 derajat. Itulah dia sudut-sudut berelasi. Tetapi hasilnya nanti sudut berelasi ini akan kita peroleh dari sudut-sudut istimewa. Oke, lanjut kita. Untuk menentukan kuadran pada sudut berelasi, perhatikan gambar berikut. Apa itu kuadran? Kuadran itu daerah. Berarti sudut berelasi ini mempunyai daerahnya masing-masing. Di sini Bapak buat 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, kemudian 360 derajat. Ini dia berlawanan dengan arah jarum jam. Untuk anak-anak kami sekalian. Oke, untuk di kuadran pertama atau di daerah pertama itu 0 sampai dengan 90 derajat itu kita sebut daerah pertama atau kuadran pertama. Kemudian di kuadran kedua 90 derajat sampai dengan 180 derajat ini kita sebut kuadran kedua atau daerah kedua. Kemudian untuk daerah 3 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Untuk di kuadran keempat atau daerah 4, 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke. Oke, ini yang lebih penting. Untuk di kuadran pertama, semua bernilai positif. Apa itu semua bernilai positif? Trigonometrinya bernilai positif, yaitu sinus, cos, dan tangen di kuadran pertama itu bernilai positif. Untuk di kuadran kedua, yang bernilai positif, yaitu cuman sin. Cos dan tangen bernilai negatif. Oke. Di kuadran ketiga, untuk di kuadran ketiga, tan yang bernilai positif. Sinus dan kosinus bernilai negatif. Dan kemudian di kuadran keempat, yang bernilai positif cuman cos. Selebihnya sin dan tan bernilai negatif. Oke, untuk anak-anak kami sekalian ini harus dipahami ya. Di kuadran pertama apa yang bernilai positif, di kuadran kedua apa yang bernilai positif, kuadran ketiga apa yang bernilai positif, dan di kuadran keempat apa yang bernilai positif. Intinya positifnya saja untuk anak kami semua ingat. Atau supaya lebih simpel, Bapak ajarkan cara menghafalnya. Semua berarti di kuadran pertama semua sin, sindikat, tangan kosong. Artinya apa? Semua berarti di kuadran pertama bernilai positif. Sin berarti sindikat atau sin itu di kuadran kedua bernilai positif. Tan, tangan di kuadran ketiga tan bernilai positif. Dan kosong atau kos di kuadran keempat bernilai positif kos. Oke, anak-anak kami sekalian, kita lanjutkan. Untuk menentukan rumus sudut berelasi, perhatikan gambar berikut dengan baik. Masih gambar seperti yang tadi, cuman di sini di gambar koordinat kartesiusnya Bapak kasih ada X dan ada Y. Untuk sudutnya masih tetap sama. Untuk rumus di kuadran pertama, sin 0 derajat ditambah sin alfa. Kemudian cos 0 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Tangen 0 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Semua bernilai positif karena di kuadran pertama tadi semua positif. Dan di sini Bapak ambil dari 0 derajat. Kenapa dari 0 derajat? Yaitu dari X-nya Bapak ambil dalam koordinat kartesius. Bapak ambil dari nilai X-nya. Kenapa sih Pak? Datang pertanyaan anak murid kami sekalian. Kenapa sih Pak nggak dari 90 derajat? Ingat,
Kalau kita ambil dari 90 derajat berarti sin 90 derajat dikurang alfa sama dengan bukan lagi sin alfa, dia turunan sin apa? Berarti cos alfa. Makanya di sini Bapak kasih cara mudahnya, kita ambil saja dia dari nilai X-nya, yaitu yang berada di nilai X pada gambar koordinat kartesius itu 0 derajat, 360 derajat, dan 180 derajat. Bisa, dari Y-nya bisa, tapi dia nanti berubah. Sin berubah menjadi cos. Tapi kalau kita ambil dari X-nya, tetap hasilnya itu juga sin 0 derajat ditambah alfa sama dengan sin, tetap dia sin. Oke, lanjut untuk di kuadran, rumus di kuadran kedua, sin 180 derajat dikurang alfa, kita ambil juga dari X-nya, sama dengan sin alfa. Kemudian cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif cos alfa. Kan di kuadran kedua cuman sin yang bernilai positif, cos bernilai negatif, makanya di sini negatif cos alfa. Kemudian tangen 180 derajat dikurang alfa sama dengan minus tangen alfa. Kemudian untuk rumus di kuadran ketiga, sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Karena di kuadran ketiga sin bernilai negatif. Kemudian cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Cos di kuadran ketiga tetap bernilai negatif. Kemudian tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Ingat, di kuadran ketiga yang bernilai positif cuman tangen. Dan lanjut untuk rumus di kuadran keempat, kita ambil dari 360 derajat. Tetap kita ambil dari X-nya, yaitu berarti harus kita kurang sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan sin negatif sin alfa. Kemudian cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa positif. Ingat anak-anak kami sekalian, di kuadran keempat yang bernilai positif cuman cos. Kemudian tangen 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Oke, untuk anak-anak kami sekalian, dipahami apa yang Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Perhatikan contoh-contoh berikut. Tentukanlah besar sudut berikut. Oke, nomor 1 ada nilai dari sin 120 derajat adalah. Oke, masuk langsung kita ke penyelesaian untuk nomor 1. Sin 120 derajat. Untuk anak-anak kami sekalian, sin 120 derajat ini berada di kuadran keberapa? Di sini ada Bapak buat gambar. Bisa dapat dilanjutkan? Sampai naruh ada potong dulu. Halo ade bang. Lagi rekaman mana pun abang. Oi sego sudah bang. Oh lu bisa nikah. Di atas bang lagi rekaman. Sotik naik deh mah bang. Oh sotik naik bang. Oke bang oke bang. Lanjut. Kak nak dah. Sah dah. Mau tahu lagi. Sampai dia nikin. Bapak ulang mas sampai enggak nah. Oke. Selanjutnya masuk kita ke contoh. Perhatikan contoh-contoh berikut. Tentukanlah besar sudut berikut. Untuk nomor 1, nilai dari sin 120 derajat adalah. Oke, langsung ke penyelesaian. 1, sin 120 derajat sama dengan 120 derajat ini yang pertama kita cari. 120 derajat berada di kuadran keberapa? Yaitu di kuadran kedua. Antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Ingat, sin 120 berarti berada di kuadran kedua. Kita lihat. Rumus sin di kuadran kedua apa? Nah ini, di kuadran kedua sin. Yaitu 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Berarti 180 derajat dikurang alfa. Berarti ini 180 derajat ini kita kurangkan berapa dia supaya dapat 120? Oke, maka di sini kita kurangkan dia dengan 60 derajat. Kan anak kami sekalian 180 dikurang 60 sama dengan 120. Dan di sini yang kita ambil itu sin 60 derajat yang ini. Sin 60 derajat itu berapa sih dalam sudut istimewa? Sama dengan 1/2 akar 3. Sin itu di kuadran kedua tadi bernilai positif. Makanya di sini bernilai positif. Nomor 2. Nilai dari cos 210 derajat adalah 210. Cos 210. 210 ini berada di kuadran keberapa? Berada di kuadran ketiga, yaitu 180 derajat. Di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Kita lihat.
cos 210. Berarti harus kita lihat rumus cos di kuadran ketiga. Nah, untuk rumus di kuadran ketiga, cos sama dengan 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos. Berarti di kuadran ketiga cos itu bernilai negatif. Kemudian ini kita ambil cos 180 derajat, kita tambahkan berapa dia? Supaya dapat hasilnya 210. Tentu kita tambahkan 30 derajat. Karena 180 ditambah 30 sama dengan 210. Yang kita ambil itu 30. Berarti negatif cos 30. Kenapa negatif? Karena di kuadran ketiga cos itu bernilai apa? Bernilai negatif. Sama dengan negatif cos 30 derajat dalam sudut istimewa. Yaitu 1/2 akar 3. Tinggal kita tambahkan negatifnya. Oke anak-anak kami sekalian. Lanjut ke nomor 3. Nilai dari tangen 315 derajat adalah, tangen 315 derajat berada di kuadran ke berapa 315 derajat ini? Berada di kuadran keempat, yaitu berada di antara 270 sampai dengan 360. Kita lihat, tangen di kuadran keempat bernilai apa? Oke, ini untuk rumus di kuadran keempat tangen berarti 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Oke, masuk berarti di sini ya 360 derajat kita kurangkan berapa dia supaya dapat 315, berarti kita kurangkan dengan 45. Berarti kita ambil negatif tangen 45 derajat. Kenapa negatif? Karena di kuadran keempat tan itu bernilai negatif. Maka dengan 45 derajat, tangen 45 derajat berapa? Sama dengan 1. Tinggal kita tambahkan negatifnya. Itu tinggal negatif 1. Oke. Nomor 4. Nilai dari cos 330 derajat adalah, cos 330 derajat. 330 derajat berada di kuadran, ya tetap di kuadran keempat. Berarti kita lihat cos. Rumus cos di kuadran keempat. Rumus cos di kuadran keempat berarti cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Berarti masuk kita cos 360 derajat. 360 derajat ini kita kurangkan berapa sih dia supaya dapat 330? Maka kita kurangkan dengan 30. Kita ambil yang 30 derajatnya. Maka cos 30 derajat. Nah ingat, di kuadran keempat cos itu bernilai positif. Berarti cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Dalam sudut istimewa 30 cos 30 sama dengan 1/2 akar 3. Masuk ke nomor 5. Nilai dari tangen 240 derajat adalah, tan 240 derajat. 240 berada di kuadran ke berapa? Berada di kuadran keempat, yaitu antara 180 sampai dengan 270. Kita lihat rumus tan di kuadran ke-3. Yaitu tan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Oke. Berarti tangen 180 derajat kita tambahkan berapa dia supaya dapat 60 derajat? Supaya dapat 240 kita tambahkan 60. Kita ambil 60-nya berarti tangen 60 derajat itu berapa? Itu akar 3. Ini bernilai positif karena di kuadran ketiga itu tan itu bernilai positif. Oke, masuk contoh soal yang terakhir untuk anak kami sekalian. Nilai dari cos 135 derajat adalah, cos 135 derajat. 135 derajat berada di kuadran ke berapa? Berada di kuadran kedua, yaitu antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kita lihat cos 103 cos di kuadran kedua apa rumusnya? Berarti di kuadran kedua ini cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif cos alfa. Maka di sini cos 180 derajat kita kurangkan berapa dia supaya dapat 135? Kita kurangkan 45 derajat. Oke, kita ambil ini yang 45, maka negatif cos karena di kuadran kedua tadi cos itu bernilai negatif. Ingat dalam sudut istimewa cos 45 berapa? Itu 1/2 akar 2. Maka di sini tinggal kita tambahkan negatifnya. Maka dapat diperoleh nilai negatif 1/2 akar 2. Oke? Untuk anak-anak kami sekalian, cukup di sini penjelasan Bapak pada sudut-sudut berelasi. Untuk pertemuan berikutnya, Bapak akan melanjutkan ke sudut yang melebihi dari 360 derajat yang anak-anak kami sekalian itu berada di sudut berelasi juga. Apabila anak-anak kami kurang paham maupun kurang jelas, silahkan tulis komentarnya di bawah. Tapi dengan catatan harus berbahasa yang sopan. Itu anak-anak kami sekalian ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.